Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 2.1. Kemarin kita telah mempelajari modul 1 yang membahas mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Pada modul 2 ini, kita bersama-sama belajar mengenai praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Perkenalkan, nama saya Siti Yuliana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu langkah dalam proses pembelajaran di mana guru berusaha memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan strategi pembelajaran berdiferensi konten, pembelajaran berdiferensiasi isi, dan pembelajaran berdiferensiasi produk. Asesmen yang dapat dilakukan yaitu assessment of learning, assessment as learning, dan assessment for learning. Menuju pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid karena dalam pelaksanaannya memenuhi 3 aspek penting, diantaranya A. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid ini berkaitan dengan bagaimana dan sejauh mana peserta didik dapat siap untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh guru. Adapun proses-proses kesiapan belajar murid ini dapat dilakukan melalui pemetaan menuju pemahaman materi, bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, dependen, materi independen, dan lambat. Pengelompokan ini pada dasarnya bukan suatu bentuk diskriminasi tetapi lebih kepada pemenuhan belajar murid. B. Minat belajar murid. Minat belajar merupakan bagian dari aspek pemenuhan belajar murid yang terbagi menjadi minat situasional dan minat diri sendiri. Minat ini dapat ditumbuhkan melalui proses belajar yang dilakukan. Apabila guru dapat membawakan materi dengan cara yang menarik, maka peserta didik yang semulanya tidak tertarik untuk belajar akan tertarik dan mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan dengan menyenangkan. Bagi mereka yang pada dasarnya memiliki ketertarikan dalam belajar atau materi yang akan dipelajari, tentu akan lebih semangat dalam belajar. Dengan demikian, tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik pun dapat diwujudkan dengan baik. Adapun cara lain yang dapat dilakukan guru dalam upaya pemenuhan minat belajar murid diantaranya mengaitkan konteks pembelajaran dengan minat murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari, memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar menyelesaikan permasalahan. Sebagaimana Tomlinson, maka guru perlu untuk mempertimbangkan area minat dan mode ekspresi. Selanjutnya, C. Profil belajar murid. Profil belajar murid merupakan suatu cara menemukan gaya belajar dalam belajarnya. Profil belajar murid dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Gaya belajar tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu auditory, visual, dan kinestetik.
Cara mengidentifikasikan kebutuhan belajar murid, melakukan asesmen lalu dianalisa hasilnya. Dapat dilakukan melalui pengamatan kepada murid, melalui minat belajar dan kondisi emosional murid, serta mencari tahu kemampuan awal mereka. Kesimpulannya, untuk mengidentifikasi kebutuhan murid, guru 1. Harus memahami tujuan pembelajaran, pentingnya asesmen yang meliputi pra-asesmen, perencanaan pembelajaran melalui pretest peta konsep survei minat bagian TIB, diskusi, dan kuis informasi. Asesmen formatif dapat dilakukan secara non-formal dan formal seperti membuat checklist, menjawab pertanyaan, mengerjakan kuis, observasi momen, membuat catatan, dan asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir penilaian. Penjelasan kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berupaya melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan belajar murid atau yang sering disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan pembelajaran yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan keberpihakan pendidik terhadap peserta didik, sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana filosofi pendidikan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman, maka pendidikan dalam hal ini berupaya untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik melalui kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Melalui kesadaran tentang nilai dan peran guru penggerak, saya rasa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan langkah yang tepat dalam merealisasikan peran dan nilai guru penggerak inovatif, reflektif, berpihak kepada murid, dan berkolaborasi. Selain itu, visi guru penggerak dan budaya positif dapat diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi ini. Berikut ini merupakan proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi produk yang saya lakukan di kelas 11 IPS 2. Selamat menyaksikan. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Pertama-tama kita harus menyiapkan 7 buah tali pocong. Kemudian letakkan lembaran kain kafan pertama dan kedua di atasnya. Selanjutnya letakkan kerudung kain kafan di bagian kepala jenazah, baju di bagian badan jenazah, rok di bawah baju, dan kain kafan sebagai celana dalam. Letakkan jenazah di atas kain kafan. Pakaikan kain kafan pada jenazah tersebut dimulai dari baju, celana dalam, rok, dan kerudung. Pakaikan kain kafan panjang lapisan pertama dan kedua. Lalu